Awal tahun selalu datang dengan suasana yang khas. Ada harapan baru, ada niat baru. Tapi sering juga ada rasa lelah yang belum benar-benar sembuh dari tahun sebelumnya. Kita sering berpikir bahwa awal tahun harus mulai sesuatu yang lebih besar. Padahal seringkali yang kita butuhkan bukan perubahan besar, melainkan penataan ulang cara hidup. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Hidup ini bergerak seperti awan. Jika engkau tidak siap, ia akan berlalu begitu saja." Awal di 2026 seharusnya bukan sekedar ganti kalender atau ganti tahun, tapi momentum untuk menata arah hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Tempat kita nggak pura-pura kuat, nggak sok baik-baik saja, dan nggak berlomba-lomba jadi versi yang paling cepat. Di sini kita ngobrol pelan tentang hidup, tentang capeknya yang sering nggak kelihatan, tentang pikiran yang ramai tapi nggak pernah benar-benar didengar. Kalau kamu lagi ngerasa hidup jalan tapi hati ketinggalan, tiap hari sibuk tapi maknanya kosong, atau lagi nyiapin tahun baru dengan harapan sederhana, gue pengen hidup lebih waras, kamu ada di tempat yang tepat. Channel ini bukan tempat cari jawaban instan, ini ruang jeda, ruang buat mikir tanpa dihakimi, ruang buat ngerapihin diri pelan-pelan. Dan di video kali ini kita bakal ngobrol tentang apa saja yang sebaiknya kita lakukan di awal tahun 2026. Bukan resolusi yang berat, bukan target yang bikin sesak, tapi langkah-langkah kecil biar hidup kita lebih terarah, lebih tenang, dan lebih jujur. Ambil napas bentar, turunin bahu, kita mulai pelan-pelan. Yang pertama, coba teman-teman meluruskan niat sebelum menyusun target di 2026. Karena banyak orang-orang yang di awal tahun langsung buka notes, nulis target setahun ke depan. Karir mau kemana, uang mau sebanyak apa, pencapaian apa yang harus dikejar. Kalau secara teknis itu nggak salah. Yang sering keliru itu kita lompat ke target tanpa pernah ngobrol sama niat. Kita sibuk nanya apa yang harus gue capai. Tapi kita lupa, kita jarang nanya ke diri sendiri kenapa gue pengen capai itu. Padahal dalam Islam itu niat bukan sekedar formalitas di awal. Niat itu kompas batin. Allah ngingetin kita di Quran surah Al-Baqarah ayat 5, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dan Imam Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa ikhlas itu bukan cuma soal ibadah ritual, tapi soal arah hidup secara keseluruhan. Dalam Ihya Ulumuddin, beliau mengingatkan bahwa amal yang kelihatannya besar, kalau niatnya bengkok, akan berubah jadi sumber kelelahan. Bukan pahala yang datang, tapi kecemasan. Nah, menurut Al-Ghazali, banyak manusia capek bukan karena kurang kemampuan, tapi karena hidupnya dikendalikan oleh niat yang salah. Ingin dipuji, ingin diakui, takut dianggap gagal. Target yang lahir dari rasa takut akan selalu bikin gelisah. Target yang lahir dari gengsi akan selalu bikin kita merasa kurang. Dan ini menyambung banget dengan apa yang diajarkan oleh Stoikisme, bahwa jika kamu tidak tahu kemana arah hidupmu, maka angin manapun akan terasa salah. Dalam Stoikisme, hidup yang tenang itu bukan hidup tanpa target, tapi hidup yang selaras antara tujuan dan nilai. Stoikisme ngajarin kita bahwa tujuan hidup bukan untuk mengontrol hasil, tapi untuk mengontrol niat dan sikap. Kalau niat kita cuma ingin hasil, kita akan stres, karena hasil nggak sepenuhnya ada di tangan kita. Tapi kalau niat kita adalah berproses dengan benar, berusaha dengan jujur, dan menerima hasil dengan dewasa, hidup terasa lebih stabil. Imam Al-Ghazali menyebut ini sebagai niat yang memerdekakan. Bukan niat yang mengikat kita pada penilaian orang lain, tapi niat yang mengikat kita pada nilai dan tujuan yang lebih tinggi. Makanya, sebelum masuk 2026 dan sebelum menulis target apapun, coba duduk sebentar, hening, dan tanyakan ini ke diri sendiri. Target ini gue kejar karena gue sadar dan siap, atau karena gue takut tertinggal. Target ini gue kejar karena gue sadar dan siap, atau karena gue takut tertinggal. Ini bikin hidup gue lebih bermakna, atau cuma bikin gue kelihatan berhasil? Stoikisme mengajarkan lebih baik hidup sederhana dengan arah jelas daripada hidup sibuk tanpa kompas. Dan Islam mengajarkan lebih baik amal kecil tapi ikhlas daripada amal besar tapi menipu diri sendiri. Masuk di 2026, kita nggak butuh target yang kelihatan hebat, kita butuh niat yang jujur.
Karena kalau niatnya sudah lurus, target akan mengikuti. Tapi kalau niatnya salah, sebesar apapun targetnya, yang datang cuma capek. Yang kedua, coba kalian memulai tahun 2026 dengan muhasabah yang sehat. Karena banyak orang dengar kata muhasabah, yang kebayang langsung itu, menyalahkan diri, merasa gagal, ngebandingin hidup sendiri sama orang lain. Padahal, muhasabah yang sehat bukan soal menghakimi diri, tapi mengenali diri dengan jujur. Allah mengingatkan kita bahwa wahai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Perhatikan, bukan ratapi, bukan maki diri, bukan drama. Dalam ayat tersebut, Allah tidak menyuruh kita menyesali masa lalu berlebihan, tapi mengamati dengan sadar. Hasan Al-Basri pernah berkata, seorang mukmin adalah hakim bagi dirinya sendiri. Hakim itu adil, bukan al-gojo. Yang artinya, muhasabah bukan soal berkata, gue gagal, tahun kemarin gue payah. Coba kalian ikuti cara stoikisme tentang muhasabah. Kalian setiap malam menulis refleksi pribadi. Isinya bukan kalimat motivasi lebay, tapi pengakuan jujur. Hari ini gue terlalu reaktif. Hari ini gue kebanyakan ngomel. Hari ini gue lupa bersyukur. Bukan untuk menghukum diri, tapi untuk mendidik diri. Stoikisme mengajarkan kalau kita berbohong pada diri sendiri, hidup akan terasa berat tanpa tahu sebabnya. Masuk awal di 2026, muhasabah sebaiknya dimulai dengan pertanyaan yang manusiawi, bukan tuntutan yang kejam. Bukan kenapa gue belum sukses, tapi di bagian mana hidup gue sering bocor energinya. Yang ketiga, coba kalian menata hal yang bisa dan tidak bisa dikendalikan. Banyak dari kita yang stres, bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena kita merasa harus mengatur segalanya. Kita ingin hasil sesuai rencana, orang lain paham perasaan kita, hidup berjalan sesuai timeline kita. Padahal hidup jarang mau nurut. Allah sudah ngingetin kita dengan cara yang halus. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Ayat ini bukan menyuruh kita pasrah tanpa usaha, tapi mengajarkan satu hal penting. Tidak semua yang terjadi perlu kita lawan. Dalam Islam, ikhtiar dan tawakal itu berjalan bareng. Kita diminta berusaha maksimal, tapi tidak memaksakan hasil. Di titik inilah, stoikisme terasa sangat relevan. Stoikisme punya konsep yang sangat terkenal. Namanya dikotomi of control. Ada hal yang berada dalam kendali kita, dan ada yang tidak. Ketenangan lahir, sangat kita tidak mencampur adukan keduanya. Masalah besar hidup modern itu seringkali sederhana. Kita capek mengurus hal-hal yang sebenarnya bukan wilayah kita. Misalnya, kita ingin semua orang suka sama kita. Kita ingin masa lalu berubah. Kita ingin hidup orang lain sesuai ekspektasi kita. Yang bisa kita kendalikan itu terbatas, tapi justru di sanalah kekuatan kita. Yang bisa kamu kendalikan, niatmu saat bangun pagi, cara kamu merespon masalah, usaha yang kamu lakukan hari ini, keputusan kecil yang kamu ambil. Yang tidak bisa kamu kendalikan, hasil akhir, penilaian orang, takdir yang datang tiba-tiba, dan masa lalu yang sudah lewat. Kamu itu punya kuasa atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar dirimu. Masuk awal di 2026, banyak dari kita lelah, karena memikul dua beban sekaligus, usaha dan hasil. Padahal, hasil itu bukan sepenuhnya tanggung jawab kita. Islam mengajarkan, usaha adalah kewajiban, hasil adalah wilayah Allah. Stoikisme juga mengajarkan, bertindaklah dengan benar, lalu terima apapun yang terjadi dengan tenang. Awal tahun adalah waktu yang tepat untuk belajar melepaskan. Bukan menyerah, tapi menanuh energi di tempat yang benar. Lepaskan masa lalu yang tak bisa diubah, opini orang yang tak bisa kamu kendalikan, takdir yang datang tanpa izin. Dan fokuskan pada kualitas usaha, pada sikapmu saat diuji, dan pada keputusan hari ini. Karena hidup akan terasa jauh lebih ringan saat kamu berhenti mengontrol segalanya dan mulai mengontrol dirimu sendiri. Masuk di 2026, kita nggak perlu hidup serba pasti. Kita hanya perlu hidup lebih sadar batas. Yang keempat, coba kalian menyusun kebiasaan, bukan sekedar resolusi. Setiap awal tahun, banyak orang semangat bikin resolusi. Targetnya tinggi, kalimatnya bagus, tulisannya rapi banget. Tapi beberapa minggu kemudian,
Banyak yang berhenti di tengah jalan, bukan karena mereka malas, tapi karena targetnya tidak ramah untuk manusia biasa. Resolusi sering gagal, bukan karena niatnya yang kurang, tapi karena ukurannya terlalu besar untuk dijaga setiap hari. Sedangkan Islam sejak awal sudah mengajarkan prinsip yang sangat realistis. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus walaupun sedikit. Hadis ini bukan cuma nasihat ibadah, tapi filosofinya hidup. Allah tidak meminta kita berubah drastis dalam semalam. Yang diminta adalah kesetiaan kecil yang selalu dijaga. Ulama menyebutkan ini dengan istilah istiqomah. Bukan ekstrim, bukan memaksakan diri, tapi konsisten dalam batas kemampuan manusia. Imam An-Nawawi juga menjelaskan bahwa istiqomah adalah menempuh jalan lurus secara terus-menerus meskipun pelan. Bahkan di Stoikisme juga mengajarkan bahwa perubahan instan itu ilusi, yang nyata adalah perubahan kecil yang diulang. Masalah banyak orang di awal tahun adalah ingin hidup berubah total, tapi lupa menyiapkan sistem hidupnya. Misalnya, ingin hidup lebih religius, tapi jadwal harian masih berantakan. Ingin lebih produktif, tapi pola tidur masih kacau. Ingin lebih tenang, tapi masih memelihara kebiasaan scroll berlebihan. Awal di 2026 lebih masuk akal kalau diisi dengan pertanyaan sederhana. Kebiasaan kecil apa yang bisa gue jaga walaupun capek? Rutinitas apa yang bikin hidup gue lebih stabil, bukan lebih ribet? Target mana yang bisa gue jalani, bukan cuma gue banggakan di awal tahun? Istiqomah itu bukan soal kuat, tapi soal bijak mengenali kapasitas diri. Stoikisme juga mengajarkan jangan mengukur hidup dari satu momen besar, tapi dari kebiasaan harian yang membentuk karakter. Kalau kata Marcus Aurelius bilang, hidupmu adalah apa yang kamu lakukan setiap hari. Masuk di 2026, kita nggak perlu resolusi yang bikin stres. Kita perlu kebiasaan yang bikin hidup terasa mungkin dijalani. Karena kebiasaan kecil yang konsisten lebih kuat daripada resolusi besar yang ditinggalkan. Dan dari situlah perubahan yang waras dan tahan lama pelan-pelan tumbuh. Awal tahun di 2026 tidak menuntut kita menjadi manusia baru. Ia hanya mengajak kita menjadi manusia yang lebih sadar, lebih jujur pada diri sendiri, lebih tenang dalam menjalani hidup, dan lebih bijak dalam menentukan arah. Kalau kata Ali bin Abi Thalib, bukan dunia yang membuat kita lelah, melainkan keinginanmu yang tidak pernah selesai. Semoga awal di 2026 menjadi awal hidup yang lebih terarah, bukan lebih sibuk, bukan lebih cemas, tapi lebih bermakna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.